pertama ini, di pertemuan pertama kita akan ngobrolin berkaitan dengan branding kembali dari DKV 2, dan mungkin di kelas saya juga sudah diajarkan di brand identity yang seperti yang sudah saya bilang di pra pertemuan bahwa DKV 3 ini merupakan lanjutan dari DKV 1 dan DKV 2. Sehingga tidak akan jauh-jauh dari itu pembahasannya. Branding, kemudian visual branding, dan istilah-istilah branding yang lain. Harapan saya kalian juga sudah mulai mencari perbedaan antara istilah-istilah itu. Apa yang dimaksud dengan brand equity, apa yang dimaksud dengan brand, apa yang dimaksud dengan nilai, apa yang dimaksud dengan strategi branding, apa yang dimaksud dengan brand extension, atau apa, membesarkan brand, strateginya seperti apa, dan membedakan antar istilah. Karena ini nanti akan digunakan ketika nanti kalian membuat TA. Itu akan bermanfaat kalau kalian bisa membedakan. Gitu. Baik, kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Untuk DKV 3 di pertemuan pertama ini, kita akan bahas dulu tentang kata-kata branding ini. Dan ini merupakan pengingatan pada materi kuliah DKV 2 dan DKV 1. Kita mulai dengan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan branding dari visual depan apa namanya? Depan presentasi. Ada yang mau jawab? Saya boleh, Pak. Branding itu satu kegiatan, satu proses memberikan wajah, terus memberikan karakter, sama ngenalin keduanya itu ke orang-orang. Ini bagi produk atau jasa. Jadi kalau misal saya sama sama Zahra Nisa, saya sama Zahra Nisa itu kan punya wajah yang beda. Kita punya visual appearance yang beda. Nah, kalau di produk itu tuh ditunjukinnya lewat logo. Mau pulang apa aku ya? Pulang aja. Terus habis itu saya sama Zahra juga punya karakter yang beda dong, personality yang beda dong. Nah, kalau di produk itu tuh biasanya diketahuinya tuh sama si fungsi produknya itu. Kayak misal susu. Susu kan pasti ada yang agaknya lebih ramah ke anak-anak balita gitu kan ya. Terus tapi ada juga susu yang ditujukannya itu untuk anak-anak remaja, anak sekolah gitu. Nah, terus kembali lagi ke saya dan Zahra Nisa, saya sama Zahra itu boleh dong kita itu nyari temen yang sefrekuensi masing-masing. Kayak saya lebih cocok sama orang yang ngomongin Jepang misal. Zahra lebih cocok ke orang yang ngomongin Korea gitu. Nah, analogi kedua itu tuh ditujuin buat kalau misalnya pemasaran produk-produk itu kayak kalau ibu-ibu datang ke Indomaret udah nggak perlu mikir dua kali nih harus beli susu bebelak atau susu Hilo gitu buat anaknya. Oke, penjelasan yang cukup bagus berkaitan dengan pembedaan apa yang dimaksud dengan branding dan apa yang contohnya. Jadi benar ada beberapa poin yang bagus bahwa bagaimana orang bisa ingat sesuatu itu nggak perlu mikir panjang. Jadi ada semacam ide yang sudah ditanam. Itu yang dimaksud dengan brand. Thank you, Lauren. Ada lagi pandangan lain berkaitan dengan branding? Ada yang mengajukan diri lagi? Saya, Pak. Silakan. Kalau menurut saya branding itu simpelnya adalah bagaimana cara mempresent sesuatu produk ataupun citra perusahaan ataupun misalnya campaign atau kayak event atau apapun itu. Jadi bagaimana cara mempresent, bagaimana cara menghadirkan atau mengenalkan sesuatu yang ingin kita kenalkan kepada audiens dan target market di luar dari identitas kita aslinya. Jadi kayak branding bisa sifatnya untuk momen tertentu ataupun untuk jangka panjang. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Oke, thank you sudah mau share juga, Alvin. Ada lagi? Satu lagi, ada pandangan tentang branding. Bisa juga kalian bisa lihat di sini apa keterhubungan antara branding dengan advertising, value, strategi, logo, desain, dan trust itu sendiri. Ada yang lain? Silakan. Silakan.
Atau perlu saya tunjuk? Ya, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya branding itu kegiatan untuk memperkenalkan merek kepada khalayak untuk mendapatkan kepercayaan mereka sama dapat loyalty. Bisa, karena itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Terima kasih pandangan-pandangannya. Karena itu tujuan dari branding dari yang dikatakan oleh Zahra, bahwa menurut Kotler tahun 2009, branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Atau dalam bahasa sederhananya, mencari apa sih uniknya dari barang atau jasa tersebut. Itu bahasa sederhananya gitu. Gimana kita bisa lihat, oh ini uniknya di sini. Gitu. Nah, tujuan dari branding itu adalah membentuk loyalitas. Bagaimana brand itu akan berkaitan dengan konsumernya, jadi akan dituju itu siapa, tapi how to ke konsumer itulah yang ada dinamakan strategi, di mana tujuan besarnya adalah membentuk customer ini menjadi loyal terhadap sebuah brand. Tadi ada contohkan apakah antara susu Bebelak dengan Hilo untuk ibu-ibu yang masuk ke market atau supermarket atau Indomart atau Alfamart gitu. Ya itu merupakan loyalitas dari pelanggan bahwa nggak perlu pikir panjang gitu. Ambil satu brand yang memang sudah terkenal dan sudah cocok dengan anaknya. Misal seperti itu. Sehingga strategi-strategi branding ini perlu dipikirkan bagi seorang visual designer atau visualizer. Nah, kenapa ini penting? Tadi juga sudah disinggung juga bagaimana pembentukan konstruksi visual dan logo brand, kemudian brand buildingnya, kemudian juga konstruksi dari positioningnya, launching, sustaining, hingga rejuvenatingnya itu dilakukan. Tadi di awal saya sudah ingatkan bahwa silakan untuk cari istilah-istilah ini sendiri. Apa yang dimaksud dengan brand building, apa yang dimaksud dengan branding, apa yang dimaksud dengan positioning. Carilah istilah itu sendiri. Karena apabila saya jelaskan juga, itu hanya sekedar tulisan. Yang diperlukan adalah kalian paham betul apa yang dimaksud dengan positioning. Tidak hanya sekedar, oh kayak gitu tuh positioning. Nggak hanya contoh itu saja, tapi benar-benar paham. What exactly. Sehingga kalau ada case-case tertentu atau kasus-kasus tertentu, kalian bisa tahu, oh yang dimaksud dari positioning pada brand itu kayak gini tuh sebenarnya. Gitu. Nah, mengapa brand itu penting? Suatu kegiatan branding berhasil bisa membuat sesuatu brand memiliki nilai tersendiri. Jadi apabila sebuah brand itu bisa dikatakan berhasil apabila dia memiliki nilai tersendiri. Contoh, kita gunakan contoh di DKP2 yang pernah saya ampu, Ramayana. Ramayana itu dengan hashtagnya adalah keren adalah hak segala bangsa. Ada nilai lebih yang tidak hanya sekedar menjual baju layaknya di Matahari Department Store, gitu kan? Bagaimana Ramayana memunculkan orang-orang yang ya udah siapa aja boleh deh jalan. Berbeda dengan Matahari yang memang harga barangnya mahal-mahal dan nilainya berbeda, segmentasinya juga berbeda. Tapi Ramayana menyaut di segmentasi di luar dari Matahari. Meskipun banyak juga yang ke Ramayana dan ke Matahari. Beda level, beda tujuan. Tapi nilai yang dibangun itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Ada nilai lebih yang diperjualbelikan. Contoh yang lain, ketika kita ngopi di warung kopi dengan ngopi di Starbucks itu berbeda pasti. Di Starbucks lebih prestisius, lebih dianggap orang lebih punya gitu kan. Oh, lebih gaul dan lain sebagainya, bisa Instagramable gitu. Bisa dilihat orang, wow ini ya nongkrongnya di Starbucks gitu. Karena banyak orang lebih pede untuk menampilkan fotonya di warung kopi yang bermerek, entah itu Starbucks, Janji Jiwa, Janji Hati, apalah banyak lah gitu kan. Karena mereka memiliki nilai lebih di situ. Ada nilai jual yang tidak hanya sekedar segelas kopi yang bisa diseduh di pinggir jalan. Padahal kalau dirasa-rasa juga kayaknya nggak ada bedanya. Tapi balik lagi, permainan branding itu adalah permainan pembuatan nilai sebenarnya. Jadi ketika kalian sebagai visual designer, yang diharuskan untuk dibuat itu sebenarnya adalah nilainya. Sedangkan nanti nilai-nilai itu akan ada di ingatan konsumen.
Jadi konsumen itu akan ingat, oh kayaknya kalau kita bawain orang Starbucks itu lebih pantas dibandingkan kita bawain orang kopi kapal api yang diseduh. Iya nggak sih? Akhirnya kan kayak gitu kan. Mana yang lebih bagus nilainya. Nah itu agar selalu dapat diingat konsumen. Itu mengapa brand itu penting. Kita next. Sehingga yang tadi saya bahas berkaitan dengan Starbucks, berkaitan dengan warung kopi, itu yang sebenarnya kita bahas adalah apa yang terlihat, yang tangible, apa yang terlihat, dan yang intangible. Apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dihasilkan, nilai-nilai seperti apa yang muncul di dalamnya. Tangible itu bisa berupa produknya, packaging, kemasan, identitas visual. Intangible itu kualitas produk atau kualitas jasa. Seperti yang sudah saya ceritakan, bagaimana Starbucks itu memiliki nilai lebih. Secara kualitas produk, mungkin dia juga menggunakan kopi-kopi dari Indonesia. Secara jasa, dia menghargai konsumennya, bisa mixing, bisa ngebuat konstruksi berpikir yang berbeda gitu. Nah, itu yang dinamakan yang tangible, yang terlihat, dan apa yang tidak terlihat. Ide-ide yang ada di belakang dari Starbucks. Oke, bisa kasih saya contoh dari brand selain Starbucks tadi yang tangible-nya apa, intangible-nya apa. Silahkan mengajukan diri. Atau perlu saya tunjuk? Ya, nggak apa-apa. Mengajukan diri. Ngomong aja. Contoh yang lain. Saya, Pak. Silakan, Vin. Contohnya mungkin kalau menurut saya Shopee gitu. Karena kalau tangible-nya Shopee, orang taunya, wah itu paling murah, apa-apa ada flash sale segala macem, terus juga banyak barang-barangnya memuaskan, dan compare harganya juga macem-macem gitu, tergantung pengen pilih yang mana. Terus cara intangible-nya gitu kayak produk banyak yang emang memuaskan, jadi nggak cuma harga murah atau gimana, tapi sama sesuai dengan yang ditawarkan, yang dijanjikan. Terus juga kecepatan pengiriman mungkin masih relatif lebih cepat dibanding barang-barang yang lain, meskipun itu beli import segala macam. Menurut saya salah satunya itu, Pak. Oke, berarti sudah mulai paham. Satu, ada lagi pandangan lain, brand lain yang mungkin bisa kasih pandangan lain selain tadi ada Shopee, kemudian saya mencontohkan Starbucks. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Boleh, Pak? Silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rin Febrian. Untuk contoh yang tangible dulu, itu saya lihat di brand susu beruang dan susu nasional, Pak ya. Nah, di susu beruang, tangible-nya adalah orang-orang kan di masa pandemi ini mereka mempunyai mindset bahwa susu beruang lebih bagus nih ketimbang susu-susu yang lain. Maka dari hal itu value dari susu beruang ini naik kan. Harganya bisa lebih jauh di atas rata-rata susu yang lain atau produk yang lain. Sedangkan susu nasional meskipun berbahan baku yang sama, tetap sama-sama susu sapi murni, tapi dia tidak mempunyai value di masyarakat. Jadi itu menentukan harga dia lebih rendah dibandingkan si brand beruang ini. Itu yang menurut saya intangible-nya dari susu murni nasional. Kurang lebih itu sih, Pak, menurut saya. Ya bagus ya. Jadi ada perbandingan antara keduanya dan sebenarnya itu menjadi strategi yang berbeda antara susu beruang dan susu nasional. Dan itu terjadi dengan BlackBerry dan Microsoft dan juga Apple. Gitu. Jadi ini merupakan strategi dari cerita lain dari intangible. Membentuk intangible itu juga bisa lihat dari pesaingnya juga. Sehingga yang menjadi titik tolak antara satu brand dengan brand yang lain adalah mereka yang mau berinovasi lah yang sebenarnya akan di depan. Entah itu di produk teknologi, di produk makanan, di produk minuman, gitu. Sehingga varian produk kemudian branding yang dibangun itu justru akan lebih sesuai dengan konstruksi dari tujuan brand itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Nah, urusan DKV itu adalah urusan teknis. Urusan teknis sebenarnya, tetapi mau tidak mau kita harus mencampuri urusan intangible ini, urusan nilai.
Itulah kenapa sebenarnya pembuatan desain adalah pembuatan dari intangible-nya pada hakikatnya. Kalau kita ngomongin ini ya, kita ngomongin inti dari desain itu sebenarnya ada pada intangible. Sedangkan yang tangible itu adalah tataran teknis atau tataran formal atau tataran yang terlihat. Idenya apa? Nah, itulah hal-hal intangible. Bisa ditawarkan, bisa diberikan sesuatu yang menawarkan solusi tertentu pada sebuah brand. Gitu. Terima kasih jawabannya dan pandangannya. Kita lanjut. Nah, visual branding ini karena ini adalah urusan kita, tetapi kita juga tidak bisa keluar dari hal-hal yang di luar dari intangible. Maka dari itu di DKV 2 kalian diharuskan untuk mempelajari dari proses mind mapping untuk penggalian ide sampai ke aplikasi logonya. Visual branding merupakan pengaruh merek brand yang diakibatkan oleh suatu bentuk visual untuk mendiferensiasikan brand. Jadi kita buat sesuatu untuk membedakan dengan yang lain. Tetapi membedakan dengan bagaimana inilah yang kemudian perlu dipikirkan, perlu digali kembali. Seperti bentuk logo, warna logo, typeface, tagline, warna tema brand, komposisi desain, dan berbagai elemen visual yang lain. Sehingga kalau kalian ngebuat sebuah desain, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus mempertimbangkan itu. Apa yang intangible dari dalamnya. Itulah butuh yang dinamakan branding strategi atau strategi branding. Itu rencana jangka panjang. Gitu. Di awal tadi kita sudah bahas berkaitan dengan branding dan bagaimana cara untuk mencapainya kita memerlukan strategi. Sehingga pun misalkan ada event-event kecil yang mendukung dari branding, apakah itu bagian dari branding atau bukan, itu yang menentukan adalah klien dan akun eksekutif. Sedangkan desainer itu mengikuti dari brief yang sudah diberikan, yang nantinya diolah jadi kreatif brief. Tapi tujuan dari branding strategi ini biasanya orang-orang AE, akun eksekutif yang dia akan deal-dealan dengan klien, itu merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai serangkaian tujuan yang pada akhirnya menghasilkan identifikasi dan preferensi merek yang kita buat. Tujuannya jelas untuk audiens itu kembali mengingat. Supaya brand yang kita garap itu diingat oleh konsumen terus-menerus. Nggak hilang gitu. Nah, strategi branding yang sukses mencakup misi merek atau brand mission, kemudian ada janji kepada pelanggan atau brand promise, dan bagaimana itu dikomunikasikan. Sehingga strategi branding berkisar pada semua elemen tidak berwujud dari waktu ke waktu untuk mendorong kesadaran merek atau brand awareness, kemudian ekuitas merek atau brand equity, dan sentimen merek atau brand sentiment. Gitu. Nah, untuk memulai strategi branding ini, kita perlu mengorek dulu. Ini yang biasa kalian lakukan juga di mind mapping dan creative brief. Tapi justru strategi branding yang dimulai dengan baik itu akan memunculkan ide-ide sesuatu yang berbeda. Sehingga kita bisa menanyakan dulu apa tujuan merek yang dibangun, bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana mengidentifikasikan dengan kliennya dia, gitu, para pelanggannya dia, bagaimana mengidentifikasikan pesaingnya, bagaimana dia melihat pelanggan itu sebagai bagian dari brand itu. Sehingga jualan itu tidak hanya sekedar bertukar barang, tapi ada sesuatu yang ditukarkan, yang tidak berupa barang. Kayak misal, kalau luka butuh obat merah, langsung teringat betadine. Artinya, ketika di P3K itu tidak ada betadine, itu berarti brand betadine tidak bisa masuk di dalam. Ketika nggak ada betadine-nya, itu nggak bisa masuk. Nggak harus pakai obat merah, harus pakai daun sirih misalkan. Nah, itu nggak bisa masuk. Kalau brand yang terbentuk kayak gitu, yang daun sirih itu tadi. Tapi karena betadine bisa diaplikasikan dimanapun, praktis, gampang dibawa, murah dibeli, akhirnya diambil betadine menjadi brandnya. Itu melibatkan calon pelanggannya. Sehingga produk branding strategi itu ada beberapa. Ada multi product branding, kemudian ada multi branding, ada private branding. Ini digunakan biasanya adalah untuk produk-produk multinasional atau yang besar. Ya UMKM bisa nggak dibuat? Bisa aja. Contoh multi product branding, gitu kan?
Multi product branding itu bisa misalkan kalian jualan es boba gitu kan, yang lagi in, atau makanan-makanan Jepang lah, takoyaki gitu kan. Multi product branding bisa beberapa produk yang di branding, yang dijadikan brandnya sendiri-sendiri. Sedangkan multi brand itu bisa dia satu produk dengan banyak brand gitu. Misal multi branding itu adalah berkaitan dengan penerbangan. Jadi penerbangan dibagi jadi dua, yang Garuda Indonesia, untuk di bawahnya ada Citylink, kemudian yang di atas atau yang harga premiumnya ada Garuda. Itu bisa multi branding, padahal di bawah Garuda semua. Atau powered by, ada private branding, di mana branding itu menjadi private, menjadi sesuatu yang eksklusif. Nah, ketika kita sudah melakukan strategi yang tadi, kita sudah meluncurkan yang pertama, karena ini sustainable, karena itu berkelanjutan, maka ada istilah lain dari branding, itu adalah brand growth strategi atau strategi branding yang digunakan untuk dikembangkan, atau pengembangan produk branding, pengembangan dari brand yang sudah ada. Itu adalah extension brand strategi. Contoh yang paling gampang ada begini. Kalau kalian ikuti Gojek dari awal, Gojek itu konsepnya adalah memindahkan satu orang ke tempat lain dengan ojek. Ojeknya ini dipanggil. Kalau kalian lihat laporan siapa ojek pertama Gojek itu via telepon. Konsepnya kan gitu, memindahkan satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dia konsepnya adalah memindahkan satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya dia mengekstensikan tapi sesuai dengan lainnya, sesuai dengan jalannya. Tetap konsepnya memindahkan. Muncullah GoSend. Memindahkan satu tempat ke tempat yang lain kan. Muncul lagi GoFood, memindahkan satu makanan ke tempat yang lain. Contoh kayak gitu. Itu line extension brand strategi. Akan berbeda dengan brand extension strategi, di mana brand itu akhirnya berkembang. Tidak hanya pada line itu saja, tidak hanya Gojek itu pengantaran saja, tetapi muncul ke wilayah-wilayah yang lain seperti GoClean untuk membersihkan, GoMessage untuk mijet, kemudian ada GoPay untuk pembayaran. Itu brand extension. Sedangkan new brand itu adalah brand baru, strategi brand baru. Bisa juga yang itu seperti di strategi product branding ada multi brand, dia membuat brand baru. Contoh Honda, yang paling banyak contoh multi branding itu adalah Honda sebenarnya. Mau motor loh, bukan Honda, sorry. Motor ada Scoopy, ada Supra, mesinnya itu sama, ya kan, dalamannya sama, cuman modelnya aja beda-beda. Itu bisa new brand, new Supra Fit, new apa gitu, new Daihatsu Xenia, new Avanza, tapi dalamnya juga sama aja gitu. Tetapi akhirnya brand itu menjadi kekuatan untuk mereka. Sedangkan flanker brand strategi ini adalah untuk menggabungkan antara beberapa brand besar, bergabung dengan brand besar. Nah, contoh yang bisa saya kasih adalah misalkan kita sudah tahu nih strategi-strategi mereka nih. Oh, mereka menggunakan extension seperti tadi saya cerita berkaitan dengan Gojek. Oh, mereka menggunakan bervisi sebagai pembuat baru, berinovasi gitu kan. Ada The Creator. Kemudian juga di The Creator ini temanya ada naturally expensive, intensive, originality, imaginative, di mana keywordnya ada inspirational, ekspresif, imajinatif, original, color yang dibuat biasanya cerah, gitu kan. Berbeda dengan The Hero, ada gorgeous, kemudian bold, inspirational, on a mission to make the world a better place. Kemudian keyword yang dibangun adalah brief, candid, champion, dan mystery. Jelas, color yang dibuat itu biasanya color pemimpin, merah, hitam, yang bold itu, yang kereng, yang tebel. Nah, sebagai penutup, pendekatan holistik untuk branding akan memberikan kita sebagai desainer sumber kata-kata gambar yang tepat untuk disajikan kepada klien. Jadi dengan kalian melakukan brand strategi yang baik, penggalian yang baik, kemudian research yang baik, itu akan mendapatkan kata-kata gambar, kata-kata ataupun gambar yang tepat. Sehingga tidak melenceng kemana-mana. Pada akhirnya akan mengarahkan pelanggan atau audiens untuk setia pada merek yang kita garap. Bukan hanya karena hasil yang kita kerjakan, tetapi karena kemampuannya untuk melampaui apa yang visual.
kemampuannya ya untuk melampaui apa yang intangible, apa yang terlihat. Sehingga brand yang bagus itu apakah desainnya harus bagus? Enggak juga. Enggak juga. Brand yang bagus adalah brand yang mampu menancap di pikiran orang dengan baik, dengan pengulangan yang baik. Yang itu perlu diingatkan dengan sekelebat aja. Contoh, misalkan brand yang bagus itu seperti pengajian-pengajian Kiai NU gitu. Brand NU itu sangar. Pasti kiainya fotonya gede. Itu brand. Supaya orang bisa langsung kenal, oh itu pengajian NU. Misalkan. Nah, untuk tugasnya, evaluasilah minimal 10 brand Indonesia dengan tema seperti halaman sebelumnya. Bisa budaya, teknologi, seni, kemudian dikirim ke PDF, dan link dikumpulkan di Classroom yang sudah saya siapkan. Dan LMS saya tidak bisa mengakses, berarti kita absen di Classroom, ada di bagian kuis, dan juga ada di topik absensi, dan kalian bisa absen di pertemuan pertama. Begitu, adakah pertanyaan? Mau nanya? Silakan, jangan berantem. Siapa dulu? Kalau dari literatur internet, The Creator di Hero itu tuh termasuk brand strategi ya Pak, yang dikelompokin jadi brand archetype, betul atau tidak Pak? Bisa juga jadi brand strategi, bisa sebagai kalau di mood board kan kita butuh juga siapa kompetitornya. Jadi kita coba untuk melihat strategi brand mereka kayak gimana dan kita kelompokkan sesuai dengan analisis kita. Gitu Lauren. Berarti buat sandaran klasifikasinya itu nanti sebetulnya boleh apa aja gitu ya Pak? Termasuk brand strategi itu bisa? Bisa, based on experience sebenarnya. Jadi karena saya juga nggak membatasi harus kayak gimana bentuknya, itu hanya contoh aja. Malah saya justru pengen ada sesuatu yang baru, yang kira-kira saya nggak ngerti, biar saya jadi ngerti. Kan di situ ilmunya. Gitu. Oke Lauren, jadi dibebaskan. Enak ya kelas saya? Tanya lagi Pak. Bebas. Silakan. Buat si brand-brand ini, brand strateginya itu tuh fleksibel gitu ya Pak? Soalnya saya pernah baca di jurnal gitu. Dulunya si Coca-Cola itu tuh brand strateginya itu magician. Jadi kayak nawarin refreshment gitu setiap minum. Nah, makin ke sini Coca-Cola itu brand strateginya jadi innocent. Nah, itu nanti yang kita cantumin yang mana tuh Pak? Atau dari dulunya gitu juga dicantumin aja gitu? Ya kalau berani dari dulu sih nggak masalah sih. Kalau saya sih prinsipnya jangan terlalu membebani. Jadi yang diketahui sekarang aja boleh. Atau kalau mau menggali sejarah juga boleh. Karena pada hakikatnya brand itu akan berkembang. Berkembang dari zaman ke zaman. Layaknya Starbucks. Dengan logo pertamanya yang sangat rumit menjadi logo yang sangat simpel. Pepsi juga gitu. Coca-Cola juga melakukan hal itu. Gitu. Kebayang? Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi berimajinasi lah. Thank you. Silahkan Pin. Mau nanya ini Pak, jadi kan kalau dicontoh sama saya udah nyimak beberapa video Bapak di YouTube yang penjelasan-penjelasan di kelas sebelumnya. Cuma yang mau saya tanyakan, kalau dicontoh kan pembagiannya 2 ya Pak, jadi misalnya The Creator, The Hero. Kalau itu dibataskan hanya 2 dari 10 brand itu atau boleh lebih misalnya kita mau mengelompokkan sendiri gitu? Nggak apa-apa, dikelompokkan sendiri. 10 itu minimal. Makanya saya bilang tadi minimal 10 brand kan. Berarti maksimal berapa? Oh iya. Mau 2.000 boleh, 3.000 juga nggak masalah. Kalau kuat mah. Gitu, Pin. Jelas? Iya, sama jelas Pak. Sama, jadi kalau di tugasnya kan brand Indonesia. Kalau misalnya brand tersebut di Indonesia ini udah terkenal kayak brand Indonesia, tapi sebenarnya itu brand lisensi dari luar. Apakah bisa dikategorikan brand Indonesia, Pak? No, saya lebih suka untuk yang mengangkat UMKM atau mengangkat brand-brand yang berasal dari Indonesia, tentunya. Karena kalau brand luar, misalkan Levi, ataupun Gucci, ataupun yang sudah lama lah, Aqua, Denon, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang sudah multinasional, itu biasanya akan justru
sudah gampang kebacanya gitu. Malah justru yang dicari brand-brand lokal, kayak tempat makan lokal gitu. Kemudian ada juga rumah Padang misalkan. Itu kan brand-brand lokal yang tidak pernah dikelompokkan. Jadi mencoba untuk menggali itu sih sebenarnya, menggali ke Indonesia. Gitu, Vin. Oke, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ina, cukup? Pak, ini tiap mahasiswa berarti interpretasinya bisa beda-beda kan ya, Pak? Ya, bukankah otak manusia kita juga beda-beda kan ya hasilnya? Oke, Pak. Ya kan cara berpikirnya gitu. Kita hidup dengan lingkungan berbeda, cara hidup berbeda, kenapa harus disamakan? Kan nggak bisa maksa monyet, ikan, gajah untuk manjat pohon semua kan? Tapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya substansinya. Jadi inti dari menganalisa brand ini adalah bagaimana kita bisa peka terhadap apa yang ada di brand-brand itu, menggunakan strategi apa, kemudian definisi seperti apa. Dan jangan lupa untuk mendefinisikan 10 brand itu. Jadi nggak cuma mengelompokkan, tapi juga mendefinisikan. Dengan bahasa kalian akan lebih baik. Jadi nggak hanya sekedar kopas, kemudian juga bisa memberikan pandangan baru. Oh, ternyata brand ini memiliki ide kayak gini loh. Oh, ini menariknya karena ini loh. Atau oh, ini memiliki keunikan di sini dibandingkan pesaing-pesaingnya. Nah, itu lebih menarik dibandingkan hanya sekedar Shopee merupakan perusahaan yang baru 10 tahun dibangun, bla 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 gitu. Nah, saya lebih suka untuk cobalah interpretasi kalian dengan brand itu. Jadi ada tantangan untuk mengembangkan sesuai dengan pemikiran kalian. Gitulah Oren, kira-kira. Siap, Pak. Oh, bertanya lagi, Pak. Silakan. Kalau di soal kan jadi ada 3 kategori pengelompokan gitu ya, Pak. Teknologi, seni, sama satu lagi. Nah iya, jadi kayak dari 3 itu 10 brand ini kita bagi 3-3-nya harus kita masukkan, atau boleh misalnya saya mau teknologi semua, boleh nggak, Pak? Jadi salah satu boleh, 3-3-nya boleh, 2 juga nggak masalah. Yang penting berkaitan dengan 3 hal itu. Gitu. Oke, terima kasih, simple lah. Gitu. Yang terpenting kan saya pengen tahu pikiran kalian, analisis kalian. Gitu ya. Udah? Kalau nggak ada, waktunya juga sudah habis di Zoom-nya, sesuai dengan jadwal juga, 30 menit untuk saya menjelaskan dan kita pertemuan langsung dan berdiskusi. Silahkan kalian masih punya waktu 120 menit yang lain untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan maksimal hari Minggu. Di hari Minggu saya akan kasih materi berikutnya. Begitu, terima kasih sudah mau hadir dan selamat mengerjakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak, Pak.